مباغة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfarul dzunub. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin Allahumma amin radhiyallahu anhum. Wasnani la yusalani wa la yusalli alaihima asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikina wasittul ladzi lam yastahilla shalihan wa ba'ala bisawab. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang tadi kita baca, semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah kembali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat para jamaah sekalian, malam ini kita masuk di tanggal 1 bulan Zulhijjah versi pemerintah, yang lebarannya tanggal 29 Juni. Ya, di malam kita malam 1 Zulhijjah. Karena itulah ada anjuran orang yang bertemu dengan Zulhijjah upayakan meningkatkan amal kebaikannya. Sebab Zulhijjah itu berkumpulnya umahatul ibadah, hidupnya ibadah, biangnya ibadah. Berarti hidup biang. Kalau biang tahu biang, hidupnya ibadah. Semua ibadah yang dilakukan oleh manusia, kata ulama, ta'amaltu fil ibadah wawajadtu annal hajja afdolaha. Saya berpikir tentang ibadah dan saya temukan ibadah yang terberat, ibadah yang paling hebat adalah haji. Sebab haji adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Ditambah lagi antrian yang begitu lama, kan butuh kesabaran. Lebih dari 25 tahun itu yang udah daftar. Yang belum daftar wah kan saya dengar pernyataan Kiai Subhanallah Mahfud, apa kata beliau, haji tutup aja yang dibuka lagi, kecuali udah berangkat semuanya, yang diterima, duitnya diterima, kartu duitnya dipakai. Saya kata Subhanallah, kita takut duit yang dititip oleh jamaah haji tidak difungsikan untuk sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan umat. Kalau saya pribadi maunya kan tuh duit yang sudah triliunan kita beli tanah di Saudi, bangunin hotel di sono khusus buat jamaah Indonesia. Sehingga begitu kita ke sono udah nggak perlu nyewa hotel yang harga normal. Kenapa? Di situ punya kita. Jadi ibarat kita pulang kampung ke sono.
Kita punya sendiri punya rumah di sana. Ya sekali pun nyewa buat perawatan aja. Nggak terlalu mahal jadinya. Ini kan buat yang lain apa kayak kesimpulan udah tutup aja haji. Haji tidak terima pendaftaran selama 10 tahun. Biar yang lain udah berangkat dulu. Alhasil bahwa begitu orang sudah Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah akan bikin dia mampu. Jadi kita pakai logika terbalik. Haji bagi yang mampu. Tapi kalau dia sudah jadi panggilan Allah, akan dibikin mampu oleh Allah dengan caranya Allah, bukan dengan caranya manusia. Ya udah bagaimana caranya? Allah punya cara, bukan dengan cara kita. Kalau sudah dengan cara Allah, memang hakikatnya dia tahun ini dapat undangan dari Allah. Dari pagi, ada jamaah yang cerita, Ustaz, saya menurut urutan nomor porsi tahun depan saya berangkat 2024. Terus tiba-tiba Kementerian Agama nelpon saya dari Depok ya, Pak, ini ada nomor yang membatalkan, mau nggak berangkat tahun ini? Tadi ya siap aja. Jadi dia cuma hamil 7 ya, karena duitnya ada buat pelunasan. Akhirnya apa? Tahun ini dia berangkat. Persiapannya cuma 1 minggu. Menurut urutan porsinya dia tahun depan berangkat. Ditelepon sama Kementerian Agama Kota Depok, dia berangkat minggu ini. Kloter terakhir. Ya itu cara Allah. Saya gimana Ustaz? Ya kalau ada kemampuan, kata depan sekarang aja kalau kita depan. Kalau mati bagaimana? Kecuali kali belum ada pelunasannya duitnya, atau masih ribet ini dan itu. Kalau nggak ada halangan, udah berangkat. Nah, orang yang haji itu dikatakan ibadah yang paling afdal, sebab dia akan menggabungkan ibadah maliyah dengan ibadah badaniyah. Duit, harta, sama fisik, sama tenaga. Kalau kita sholat, itu kan hanya membutuhkan kekuatan fisik. Gak kuat berdiri, duduk. Gak sanggup duduk, berbaring. Gak kuat berbaring, isyarat. Gak punya baju, kita buat tutup aurat. Seadanya. Andaikan gak punya apa-apa, lajak gitu, masih wajib sholat kan? Wajib. Kita gak punya baju, gak punya apa-apa, wajib sholat. Ya, darurat gak punya apa-apa. Artinya bahwa ibadah sholat itu ibadah badaniyah yang tidak terkait dengan yang lain. Dia cuma diminta buat Islam, balik berakal. Udah kerjain sholat. Puasa juga sama, itu ibadah badaniyah. Ibadah puasa bagi orang yang balik berakal Islam, lalu dia bukan musafir, sehat badannya, tidak berhalangan bagi yang perempuan, dia wajib puasa. Badannya sehat, puasa. Badannya nggak sehat, ya udah fisiknya nggak sehat, nggak boleh dia tidak puasa. Tunda sebaran di kodola. Zakat sebaliknya, dia tidak menuntut fisik, tapi menuntut kemampuan harta. Kalau zakat fitrah bertemu dengan akhir Ramadan. Kalau zakat mal sudah sampai 1 tahun, hisabnya pas, 1 tahunnya udah pas, maka dia wajib mengeluarkan zakat yang dia miliki. Orang yang di rumah sakit dirawat, tetap zakatnya harus dikeluarkan, sebab zakat tidak terkait dengan badan, itu harta. Haji menggabungkan itu, gabungan antara ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Maka orang yang sehat badannya, duitnya gak punya, gak mampu dia gak wajib berangkat. Hartanya ada, kemampuannya ada, badannya gak sehat, dia gak mampu juga. Jadi saling mendukung satu dan lainnya. Nah, karena itulah dia disebut ibadah yang paling istimewa, sebab dia akan merangkum seluruh aktivitas ibadah yang ada dalam syariat agama Islam. Kalau dia agak berat, setahun sekali aja. Setahun, seumur hidup sekali. Kalau udah puasa kita setahun cukup sebulan, kira-kira enak kan ya? Seumur hidup Ramadan cuma sebulan aja, selebihnya kita gak usah puasa lagi. Wah, banyak kita gak terlalu bahan. Tapi gak ada model haji cuma sekali.
Semua ibadah itu pengulangannya yang paling jarang, ya sebulan kayak puasa itu, kayak Ramadan itu paling jarang tuh. Zakat fitrah kan setahun sekali, tapi tiap tahun. Tapi buat haji cukup sekali. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu ibadah sunnah. Sehingga kalau ada pilihan haji yang kedua atau bantu orang lain, maka pilihannya bantu orang. Haji yang kedua atau menghajikan orang lain, hajikan orang. Haji yang kedua atau renovasi musola, renovasi musola. Haji yang kedua atau nolongin orang operasi, nolongin orang operasi. Itu lebih bagus daripada kita haji yang kedua. Tapi nggak ada yang kayak begitu. Duit kita yang boleh. Urusannya orang operasi. Itu karena ibadah pakai nafsu. Tapi kalau ibadah pakai ilmu, enggak, udah capek. Kok haji enak? Capek. Sampai bilang haji enak. Capek. Kalau dia nggak punya kekuatan fisik, masya Allah, capek banget ya. Karena dia capek, maka cukup sekali aja. Dan yang kedua, gantian sama yang lain. Yang lain antri begitu lama, begitu banyak, sampai puluhan tahun. Nah, kita tahu diri lah. Yang udah haji, udah usah haji, udah umroh aja, dan seterusnya. Nah, jadi bulan haji itu bulan yang Allah berikan di dalamnya kelebihan, sebab di bulan inilah kumpul pentolan-pentolan ibadah, ummahatul ibadah. Di antaranya adalah haji. Nah, kita perlu punya niat, gak usah pakai ukuran kemampuan kita. Ya Allah, tahun ini saya ke haji. Kenapa? Ya karena tinggal rombongan dan tahun depan ya. Tahun depan saya niat buat haji. Niat haji dulu. Tahun depan juga belum juga, tahun depannya lagi ya. Terus setiap tahun kita terjadi di dunia, hukumnya sunnah bagi yang belum pernah haji. Kenapa? Akan tercatat sebagai orang yang punya rasa rindu dengan Ka'bah, rasa rindu dengan tanah haram, rasa rindu ingin ibadah di bulan haji. Nanti Allah akan berikan Ka'bah izin memberikan syafaat karena rasa rindunya terhadap Ka'bah, terhadap tanah haram. Jadi tiap tahun kita lihat dia belum haji. Ustaz, saya belum haji, tapi udah naik haji. Nah, kok bisa? Ini saya bu haji katanya. Oh iya, udah naik bu haji berarti ya. Naik haji bukan naik bu haji. Nah, terus selanjutnya pelajaran kita malam ini terkait dengan hal-hal yang khusus untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, jenazah maksudnya. Wasnani la yughsalani wa la yusalli alaihima asyahidu fi ma'arakatil musyrikin wa siqtul ladzi lam yastahilla salifan. Jadi tadi haji udah kita bahas dan jadi bulan haji ini bulan yang khusus, ada ibadah hajinya, tapi ada ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah sering kita bahas. Utamanya tadi haji, korban, apalagi bayakin, takbiran, puasa Arafah, dan menikmati daging korban. Itu sudah sering kita bahas. Jadi kita upayakan 10 Zulhijjah itu isi dengan ibadah itu. Kalau haji enggak, ya korban enggak, kita puasa Arafah, puasa juga enggak, kita sembahyang juga enggak, kita takbiran juga enggak, akan daging korban nyate. Kalau nyate juga kagak dapet, ya udah nanti aja deh. Ngapain ada di Zulhijjah. Nah, itu biasa udah. Kita tambahin pelajaran kita. Ada dua kelompok manusia yang jasadnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Pertama, orang yang berperang membela agama Allah dan mati di medan perang. Namanya syahid dunia akhirat. 3 macam syahid yang kita kenal. Pertama, syahid dunia. Siapa syahid dunia? Orang yang berperang tujuannya mendapatkan rampasan perang. Dari segi ekonomi dalam kehidupannya dia miskin, berbisik dengan temannya, besok ada perang tuh. Terus ikutin, hari aja kita dapat rampasan yang banyak. Rampasan perang itu emang nilainya luar biasa. Pertama dapat budak. Yang kedua, harta musuh-musuh kita jadi buat kita. Rampasan perang. Ada yang nanya, itu Islam udah zolim ya? Udah orangnya kalah, hartanya diambil. Sekarang kalau hartanya tidak diambil, dia bakal masih melawan kita juga.
Ada perampok yang masuk ke rumah kita. Kalau orangnya udah kita tekuk lah, senjatanya masih sama dia. Kira-kira masih bakal nyerang kita kan? Nyerang kita. Jadi semua yang terkait dengan harta dari penjajah, harta orang yang kita perangi, itu jadi milik kita. Namanya rampasan perang. Orang yang berperang tujuannya mengharapkan rampasan perang, maka dihukumi syahid dunia. Di mata manusia bisa jadi dia syahid dunia akhirat. Oh, dia berjuang, gak perlu dimandikan, gak perlu disolati, karena orang kan tahu niatnya, kan hati. Andaikan dia dihukumi syahid dunia akhirat oleh manusia, itu urusan manusia. Tapi Allah yang maha tahu, oh tujuan perangnya mengharapkan rampasan perang, bukan karena niat lillahi ta'ala. Maka Allah nanti akan memberikan dia kemuliaan yang tidak sama dengan orang yang berjuang matinya syahid dunia akhirat. Yang kedua, model syahid akhirat, bukan syahid dunia tapi syahid akhirat. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, itu syahid akhirat. Apapun bentuk ibadahnya, dalam segi taat, lagi puasa meninggal, lagi ngaji meninggal, lagi belajar meninggal, lagi kerja dia meninggal, dan kerja nyari nafkah, meninggal dia. Lagi sembahyang dia meninggal, lagi sujud dia meninggal, lagi zikir meninggal, lagi ngapain aja lah untuk kebaikan, meninggal. Itu ciri bahwa dia syahid akhirat. Nabi menyebut setidaknya ada 6 pada 7 orang yang termasuk syahid akhirat. Pertama, orang yang meninggal karena wabah, ya. Wabah yang mematikan. Tapi kalau tentang wabah yang tidak mematikan, kayak demam berdarah, itu sih bukan wabah yang mematikan. Artinya kan kenanya cuma sekelompok orang aja, yang lain bisa nggak kena. Tapi yang menular cepat, itu bisa jadi wabah yang mematikan, dihukumi syahid akhirat yang meninggal. Covid kemarin itu wabah yang mematikan bukan? Covid, kalau Covid dianggap wabah yang mematikan, berarti yang meninggal karena Covid dia syahid akhirat. Kalau dianggap dia membahayakan dan mematikan, syahid akhirat. Terus yang kedua, orang yang meninggal karena kena bencana, bentuk musibah yang kita tidak bisa menghindar. Ya musibah supaya bisa menghindar. Cuma gempa bumi, ada yang bisa nahan kan? Gak bisa. Gempa bumi gak ada yang bisa nahan, gunung meletus gak ada yang bisa nahan, tsunami gak ada yang bisa nahan. Begitu ada musibah bencana alam yang tertimpa, tanah longsor apalah untuk musibahnya, yang menjadi korban meninggal dunia, dia dihukumi syahid akhir. Nah, apa dia kena lahar dingin, lahar panas, lahar dingin. Itu lahar dua-duanya membahayakan. Yang dingin bikin bahaya, yang panas apalagi. Kena runtuhan, kejatuhan sesuatu dari atas, kediban kelapa, itu mesti tahu kan? Dia lagi diri ini di bawah kelapa, itu konduren 5 kilo tuh duren potong, jatuh kena kepala kita, hancur kepalanya tinggal. Itu bencana alam juga, syahid akhirat juga. Ini kena musibah. Terus orang yang meninggal dunia karena meninggalnya mendadak, meninggal pakai sakit. Orang kamu bilang orang gak sakit lagi, padahal dia meninggal karena sakit apa? Nahan sekarat. Kalau dia bisa nahan sekarat, gak jadi mati. Karena dia gak kuat nahan sekarat, sakaratul maut, akhirnya dia meninggal dunia karena gak kuat nahan sekarat. Kalau dia kuat, gak akan mati dong. Dia kuat, dia tahan sakaratul maut, gak akan mati. Jadi gak ada orang yang matinya karena gak sakit, pasti ada sakitnya. Minimal sakitnya nahan sakaratul maut. Nah, orang yang meninggal dunia karena sakit yang mendadak, kalau Nabi sih bilang sakit perut, masuk angin, atau orang kamu bilang angin duduk ya, angin ada yang duduk. Maksudnya angin jarang ada yang duduk. Angin duduk, orang kamu bilang kata dokter serangan jantung, mendadak meninggal.
itu termasuk syahid akhirat. Kemudian nanti syahid akhirat orang yang meninggal dunia dalam keadaan nifas, perempuan habis melahirkan, darah nifasnya masih keluar, tadi hitungan seminggu, 2 minggu sampai 40 hari atau 60 hari batas maksimal orang mengeluarkan darah nifas. Bayinya lahir tanggal 1 Juli, kapan dia meninggalnya? Tanggal 10 Juli, belum 2 bulan, nifasnya masih ada, syahid akhirat. Atau berbarengan dengan bayinya, ibunya meninggal, orang kamu bilang ibunya kalah katanya, anaknya selamat, ibunya kalah. Akhirnya itu anak dikasih nama selamat. Kok selamat namanya? Oh dia yang selamat, ibunya yang almarhumah yang meninggal. Tidak meninggal karena melahirkan, berbarengan dengan bayi atau setelah bayi lahir dengan masa waktu darah nifas masih keluar, dia dihukumi syahid akhirat. Jenazahnya tetap wajib dimandikan, wajib disolat. Jadi seluruhnya sama dengan orang normal. Model yang ketiga, syahid dunia akhirat. Bukan syahid dunia, bukan syahid akhirat, tapi syahid dunia akhirat. Ini khusus untuk pejuang yang membela agama Allah, yang niatnya untuk mencari ridhonya Allah melawan musuh-musuh Allah. Tidak ada niat ghanimah rampasan perang, tidak ada niat mati di medan perang. Dia niat buat menegakkan tegaknya bendera la ilaha illallah, bendera Allah. Lalu takdir Allah menghendaki dia meninggal di medan perang. Meninggalnya itu karena syahid dunia akhirat, Allah berikan dia kemuliaan yang tidak sama dengan yang lain. Ada 7 kemuliaan yang Allah berikan buat dia. Pertama, bebas dari siksa kubur, aman. Yang kedua, jasadnya utuh, gak akan dimakan cacing tanah. Yang ketiga, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, bangkit dengan baju terakhir yang dia pakai. Nanti kan dia dulu perang pakai jaket ojek online, dia akan bangkit pakai jaket Grab. Kita bingung, kok di para masa ada Grab ya? Oh dia pejuang ternyata, pejuang yang tinggal di medan perang, waktu perang dia pakai jaket. Dibangkit, Allah berikan dia kemuliaan, tertutup auratnya, atau paling tidaklah baju yang robek-robek dia masih pakai di padang masyarakat. Yang keempat, Allah berikan dia kemuliaan ke surga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan, nyelonong aja udah. Kita kan dihisab dulu. Makin lama, makin banyak yang kita miliki, makin lama hisab kita. Konon katanya Nabi Sulaiman Nabi yang paling terakhir masuk surga, tapi yang dihisab banyak. Kalau kita ya nggak punya apa-apa, hisabnya utaran kayak masjid tidak aktif. Apa yang boleh periksa, nggak punya apa-apa. Motor juga belum lunas katanya, nggak beli sih itu dia mati juga. Jadi orang yang dikit hartanya makin pendek pemeriksaannya, sehingga dia berpotensi duluan ke surganya daripada ahli ibadah yang dihisab yang banyak. Orang yang mati syahid dunia akhirat, dia tidak akan dihisab, sebab kemuliaan yang Allah berikan buat dia ke surganya tanpa hisab. Yang kelima, Allah berikan dia kemuliaan, diberikan mahkota oleh Allah. Jadi kalau di dunia ada tanda jasa ya, dia digelari pahlawan nasional, pahlawan revolusi, dapat penghargaan apa. Allah berikan dia mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan itu ada 2. Pertama, buat anak yang memberikan orang tuanya mahkota karena anaknya hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 juz. Itu orang tua akan dipanggil sama Allah, anak akan menobatkan mahkota itu di kepala orang tuanya, mahkota kemuliaan karena anaknya hafal Al-Quran. Yang kedua, pejuang yang telah membela agama Allah, dia akan dinobatkan dengan mahkota kemuliaan itu. Yang keenam, Allah berikan dia stok menikah dengan 72 bidadari. Aku aja gak habis 72 bidadari untuk menemani selama dia dalam surga. 72 habis kan kira-kira bagi-bagi loh, habis 72. Nah, yang terakhir yang ketujuh, Allah berikan dia jatah syafaat untuk keluarganya 70 orang.
Sebab dia telah meninggalkan keluarganya, sekian bulan dia berperang. Barangkali dengan harta yang dia miliki, dia bawa ke hartanya. Dirinya meninggal di medan perang, hartanya habis buat berjuang. Keluarga dia tinggalkan tuh, anak dia tinggalkan, bini dia tinggalkan, bapaknya, ibunya dia tinggalkan buat berperang. Dia tinggal di medan perang, nanti Allah akan berikan dia izin untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya yang dia pilih sendiri. Nah, ini jadi bapak saya aja. Abang gak usah ikut waktu hidup katanya. Adanya, ponakannya, 70 orang. Itulah kemuliaan yang Allah berikan buat berjuang. Kita yang tidak ada tantangan buat berjuang membela agama Allah dengan diri kita, ya dengan harta kita. Dan kalau sudah berjuang dengan harta, kalau bisa jangan berharap balasan di dunia. Sebab balasan di dunia itu cuma persekot aja, bisa jadi bisa enggak. Ada iklan, iming-iming dari Nabi bahwa orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya, Allah akan tambahkan lagi hartanya. Tapi itu tidak semua berlaku buat manusia umum. Andaikan kita berinfak, berjuang membela Allah dengan harta, tapi kita akhirnya habis harta kita, itu jangan merasa apaan sebentar katanya bikin kaya, ternyata perut lurus. Kalau jaminan sedekah mengeluarkan harta bakal banyak lagi di dunia, maka Siti Khadijah gak akan miskin. Siti Khadijah itu orang terkaya di kota Mekah pada masanya, istri Nabi. Begitu hartanya berdakwah, beliau tinggal, tidak ada harta yang dimiliki karena semuanya diserahkan buat Islam. Jadi Abu Bakar Siddiq waktu meninggal dunia, anaknya tidak ditinggalin apa-apa. Dia kaya raya, begitu buat berjuang, buat bela agama Allah. Anaknya ditinggalkan. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk anak istri, untuk keluarga, saya titipkan buat mereka Allah dan Rasul. Tidak punya apa. Umar bin Khattab juga sama, hartanya habis. Dia perjuangkan buat agama Allah. Nah, karena itu kita kadang-kadang memberikan atau berharap ingin menerima yang lebih banyak. Jadi mancing kalau pakai cacing, dapatnya apa? Jair paling. Masih bagus kalau sapu-sapu. Tapi kalau mancing yang panjarannya gede, dapatnya gede. Itu yang kadang-kadang saya kurang setuju. Kalau pengen kaya, sedekah yang banyak. Akhirnya begitu dia sedekah banyak, gak kaya. Akhirnya gimana? Apaan sedekah? Ustaz bohong tuh katanya. Ustaz bohong katanya. Karena itu salah penjelasan. Jelasinnya bahwa ibadah yang kita kerjakan kan bayarannya di akhirat, bukan di dunia. Kan kita nggak mau bayaran di dunia. Di akhirat gak dapat apa-apa. Jadi sangat mungkin Allah berikan dia balasan di dunia, tapi di akhirat gak ada balasan. Orang yang buka warung tiap Jumat, dia sedekah Jumat. Dia bilang, tiap Jumat warung saya gratis, per doang relaksan, ambil gratis nih. Tapi yang lain perlu bayar. Katakan dia begitu sedekah. Itu kalau dia nanti bikin kaya, bikin berkembang, bikin maju, itu karena Allah berikan dia rahmat, bukan karena balasan yang diharapkan di dunia. Andaikan begitu dia sedekah makin habis dagangannya, berarti apa? Allah simpan pahalanya di akhirat buat dia. Jadi kalau kita berbuat ibadah sosial, jangan mengharapkan balasan di dunia. Takutnya kita nanti salah paham dengan ajaran agama kita. Andaikan semua ibadah sosial dibalas di dunia, maka tidak ada orang yang selevel Siti Khadijah jatuh miskin. Tidak ada selevel Sayyidina Abu Bakar yang tidak punya apa-apa. Karena mereka Allah berikan kekayaan yang hakiki. Apa kekayaan hakiki? Ada kepuasan batin yang dia terima. Sebab apa? Dia telah menjadi penyalur rezeki Allah buat manusia. Itulah yang hebat. Kita jangan berharap bahwa berkah saya bakal bikin maju saya, bikin berkah saya. Ya alhamdulillah kalau itu kejadian. Kalau enggak apa-apa, ada akhirat. Jangan lutut agama kita. Dan yang kedua, yang meninggal tidak perlu dibandingkan tidak perlu disolati. Wasikul ladzi lam yastahilla shalihan. Anak kecil yang meninggal dunianya tidak didapati tanda kehidupan. Bayi lahir, tanda hidupnya apa? Nangis, lahir bingung aja. dokternya stres, dokter stres, bapaknya stres, ya nggak, gimana dia punya.
Begitu tidak ada tanda kehidupan yang dia didapati, sebenarnya dia tidak perlu dimandikan, nggak perlu dikafan, nggak perlu disolati, langsung bungkus saja. Begitu dibungkus, kapan? Sholat, dimakamkan, nggak perlu disolati, nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin. Kenapa? Karena tidak ada tanda kehidupan yang didapati. Dia nggak pernah hidup berarti di dunia. Atau meninggal dalam kandungan, disesar, ibunya selamat, anaknya meninggal dalam kandungan. Secara hukum mestinya tidak usah dimandiin, nggak usah disolatin, bungkus makam. Kita kan ada beretika betul, kita tetap dimandiin, karena udah bentuk manusia normal. Mandiin, kapanin, sholatin, tahlilin, sampai dihaulin. Haul anak saya yang mana? Yang orok dibikin haul juga, karena memang kemuliaan dari orang tua. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Orang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan ari-ari? Orang sini kalau ari-ari dibawa pulang, dikubur atau dibuang? Dikubur. Ada anjuran dikubur? Ya nggak ada anjuran dikubur sebetulnya. Ari-ari itu bagian yang terpisah dari bayi. Kalau dia dianggap nanti saudara kita, kan Polri itu namanya, ini saudara kita, jangan sampai kita perompak sembarangan. Kadang-kadang ada yang punya keyakinan begitu, padahal enggak. Udah aja kita rapihin. Kalau mau dikubur, kubur tujuannya apa? Maaf, biar nggak bau. Kubur bener. Tapi kita begitu sopan, Indonesia itu begitu sopan, begitu santun. Kalau di tempat, lalu digali lubang, silam. Ada lagi yang anak orangnya ditaruhin apa? Bumi. Biar kawan. Macam-macam lah. Tapi yang kayak begitu, itu kita yakini sebagai sebuah kebiasaan aja. Jangan sampai buat kita ini mau tahu begini, ntar anaknya jadi sawan. Enggak, jangan sampai keyakinan begitu. Ini kalau nggak dikubur, bisa jadi bau yang nggak sedap. Kalau kita kubur, pakai lampu sih lah, nggak pakai lampu nggak apa. Dan buang aja, nggak apa. Kemudian kalau lagi banjir, lanjutin aja dikali, nggak apa-apa, nggak akan jadi dosa. Orang udah mati, ya kecuali memang bayinya yang masih hidup, dilanjutin, kita dibusa aja kalau gitu Pak. Ya walhasil bahwa itu cuma etika kita aja, yang kita meyakini bahwa kalau itu dibendam, harapannya akan bisa jadi ingat rumah, dan pergi kemana-mana, jadi ingat pulang. Tapi kalau orang seberang, jadi gugur, buang ke kali, nggak ingat pulang. Lebaran aja nggak pulang, banyak nanti nggak pulang juga. Udah nggak ingat pulang, kata emaknya, salah saya, kok salah? Hari-harinya dibuang, dulu kan saya nggak ditanam. Tapi orang Betawi, orang Kampek, karena di belakang rumah, wah ini sedang kemana-mana. Hari-harinya ada di situ, ada sedang kemana-mana, bukan di kampung. Di kampung itu sih peribahasa doang. Artinya bahwa kalau orang sini ditanam biasanya, ditaruh di belakang rumah, pakai lampu. Kalau orang mana-mana, ya terserah. Tidak ada anjuran harus bagaimana. Yang jelas jangan sampai menimbulkan bau yang nggak sedap, gitu doang. Atau bayi yang berguguran, belum berbentuk manusia, 5 bulan, 4 bulan, atau di bawah itu, baru segumpal darah keluar. Itu andaikan sudah ada bentuknya, bentuk segumpal darah, tetap kita cuci, kalau bisa udah kita kubur. Ya, dia belum berbentuk manusia, tapi etikanya dikubur. Kan dikubur buang, ya nggak apa-apa juga. Buat pakan buaya, ya sih kan nggak apa-apa. Artinya etikanya sih kita seperti itu. Tapi yang benernya bagaimana, ya kita terserah kebiasaan kita dan maunya kita bagaimana. Walhasil bahwa kalau dia bayi yang utuh, lahir tidak ada tanda kehidupan, maka perlakuannya tidak perlu dimandiin, tidak perlu disolatin, karena tidak pernah hidup dianggapnya. Yang disolatin yang pernah hidup. Tapi kalau kita begitu beretika, tetap dimandiin, tetap disolatin, tetap ditahlilin, itu kebaikan kita aja. Kebaikan kita. Nah,
itulah dua hal yang menjadi perbedaan antara jenazah yang normal tinggalnya dengan orang yang istimewa tinggalnya. Pertama, syahid karena membela agama Allah. Yang kedua, bayi yang tidak datang kehidupan, atas mereka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Dia adalah orang-orang khusus yang Allah berikan keutamaan, yang Allah berikan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Ya, silakan kalau ada. Paham semua kan? Wallahu al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah kita alaiha nahya wa alaiha namutu biha wa insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduka ya ghafur syukur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mutahabbina fika mutajalisina fika mutazawirina fika mutabadilina fika warḍana ya Allah la nusi sana'an 'alaika annaka ma'tina ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi ija'alna bi khiyari ummati wa syurqadan fi zukrati wa sta'fil al-sinatana fi manihi wa nusrati wa ahina mutamassikin bi sunnati wa ta'ati wa aminna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma ja'alna mimma yuqimu hadha-din wa mimma yakhluqu wa yansuruh waj'al himmatana ya Allah li ilaika min mutikal uliya ma'assalama wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka